Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rahila Andin Salsabila. Jadi saya adalah partner peer teaching dari Bapak Rifki yang akan mendampingi kalian untuk belajar selama sampai dengan bulan Mei ke depannya. Baik, kalian bisa manggil saya Bu Rahila atau Bu Hila. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis Bedsheet. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, saya absen ya. Pertama, Afifah Yunitasari, apakah sudah hadir? Hadir, Mbak. Oke. Nama panggilannya siapa? Afi. Afi. Kemudian, Akio. Akio, apakah hadir? Oke, belum. Mira. Hadir, Kak. Oke. Kemudian Zahwa. Hadir, Kak. Oke. Amar Zaki. Amar Zaki. Belum hadir. Andre. Hadir, Mbak. Ya. Beva. Hadir, Kak. Marley. Marley. Belum hadir. Darel. Hadir, Mbak. Ya. Dimas Hafiz Raffi Rabani. Dimas. Dimas belum hadir. Iva. Hadir, Mbak. Oke. Bara. Bara. Oke. Faiza. Izin sakit, Mbak. Izin sakit. Sakit. Ecia. Panggilnya apa nih? Ecia atau Ecia? Ecia. Ecia. Oke. Gendis. Hadir. Oke. Kemudian Gendis yang kedua, Gendis Wadana. Hadir, Mbak. Oke. Gisela. Hadir. Oke. Kaira. Hadir, Mbak. Nama panggilannya Kaira juga? Iya, Mbak. Oke. Ocha. Hadir, Mbak. Oke. Aulia. Hadir, Mbak. Aulia. Adit. Adit. Belum Hadir, hadir. Mbak. Hadir. Oh, hadir. Oke. Naili Rahmawati. Hadir, Mbak. Nama panggilannya siapa? Naili. Oke. Radia. Hadir, Mbak. Panggilannya Ratia atau Radia? Radia, Mbak. Pakai D, Mbak. Radia. Oke. Nafis. Hadir, Mbak. Oke. Nicholas Chandra. Hadir, Kak. Nama panggilannya siapa? Niko, Kak. Niko. Zahra. Zahra. Belum hadir. R.A. Larasati. Hadir, Mbak. Panggilannya? Lala. Lala. Oke. Raisa. Raisa. Rasa Syahmina. Belum hadir. Oke, lanjut. Rasya Wijaya. Hadir, Kak. Oke. Revalina. Hadir, Kak. Oke. Saraswati. Saraswati. Gimana? Mbak. Izin lomba. Alia. Alia. Belum hadir. Syifa. Hadir, Kak. Oke. Tamara.
Tamara, kenapa Bara? Di lomba juga. Izin lomba juga. Ilya, Hadir, Kak. oke. Vivian, Hadir. oke. Terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ke materi. Saya sharekan dulu sebentar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai garis base fit dengan metodenya adalah metode kuadrat terkecil. Nah, kalau sebelumnya kalian udah belajar tuh yang namanya bagaimana sih kita caranya untuk menggambar suatu titik-titik ini kita visualisasikan ke dalam scatter plot. Nah, kemudian dari titik-titik ini biasanya itu akan membentuk suatu pola, ya. Nah, coba di sini ada data yang namanya tahun dari lamanya dia bersekolah dan kemudian ini rata-rata income atau pendapatannya dalam setahun, dihitung dalam satuan dolar. Di sini dilihat bahwa semakin lama seorang laki-laki di suatu Amerika Serikat itu ya dari penelitiannya itu maka income-nya rata-rata per tahunnya juga akan semakin meningkat. Nah, dari data ini nanti kita akan bisa melihat atau memodelkan garis mana sih sebenarnya yang akan benar-benar memvisualisasikan atau memodelkan datanya. Begitu. Kemudian selanjutnya dari garis base fit ini juga nanti kita akan dapat memprediksi nilainya di mana I-nya ini nanti adalah male income atau pendapatannya tadi ya. Satuannya adalah dolar. Nah, contohnya di sini kan tidak ada titik ketika dia sekolahnya selama 20 tahun. Itu income-nya berapa? Tapi nanti kalau kita tahu garis base fit-nya, kita bisa menebak dengan pasti berapa income-nya ketika dia bersekolah selama 20 tahun. Seperti itu. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kita akan belajar bagaimana menggambar garis regresi linear atau garis lurus pada diagram scatter plot. Dan kemudian menentukan garis base fit-nya menggunakan metode kuadrat terkecil. Seperti itu. Jadi pertama kita akan menggambarnya, kemudian karena garisnya itu nanti akan ada sangat banyak kemungkinan garis yang akan terbentuk, nanti kita akan menentukannya menggunakan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya, nah ini saya bilang, karena divisualisasikan data ini itu kita bisa menggambar banyak sekali garis yang bisa kita gambar dari titik-titik ini, maka nanti akan ada satu garis yang sudah menjadi base fit-nya atau yang pasti memodelkan datanya. Begitu. Hari ini kita akan belajar mengenai itu. Oke. Kemudian, ketika dia sebut prediksi, dia tidak akan selalu melalui titik-titik yang ada di data ini. Nah, oleh karena itu, jarak antara titik yang ada di data dengan garis base fit-nya itu kita sebut sebagai residu. Atau kalau di bahasa Inggris itu dia disebut sebagai error. Karena dia adalah prediksi. Jadi residunya itu adalah jarak antara titik dengan garis base fit-nya. Kemudian, karena jaraknya ini kita lihat ada positif dan negatif, itu artinya apa? Ketika titiknya itu lebih tinggi daripada garis base fit-nya, kita sebut itu sebagai residu positif. Sedangkan ketika titiknya itu di bawah garis base fit-nya, itu kita sebut sebagai residu negatif. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita ingin melihat jaraknya. Berarti kalau jarak yang hanya antara titik ke garis ini, kita tinggal mengurangkan aja. Tinggi dari si titik, yaitu kita bisa lihat dari nilai Y-nya, dikurang dari tinggi titik yang ada di garis, yaitu adalah Y topi. Ini kita sebut sebagai Y topi. Begitu. Nah, tapi bagaimana ketika garis itu mendekati data? Apa yang akan terjadi dengan residu yang dihasilkan? Nanti kita akan melihatnya bagaimana. Nah, di sini kita lihat. Teman-teman perhatikan, di sini ada data beberapa titik-titik, kemudian yang garis vertikalnya itu dia merepresentasikan jarak antara titik dengan garis.
Ini kita coba diprediksikan sebagai garis base width-nya. Kalian lihat sum of error-nya. Sum of error itu tadi adalah, sum itu adalah jumlah, error tadi kita sebut sebagai residu atau jarak antara titik ke garisnya. Ketika kita jauhi garis itu dari data kumpulan data, nah dia akan semakin membesar, mengecil ya, semakin mengecil. Nah, tapi ketika kita dekati dengan datanya, dia akan menghasilkan bilangan positif. Seperti itu. Absolute error-nya akan menjadi positif dan lebih kecil absolute error-nya. Nah, jadi ketika teman-teman melihat ingin menentukan garis base width, kita akan melihat dari jarak antara titik ke garisnya dengan melihat residu positif dan negatif. Tapi teman-teman perhatikan bagaimana ketika dia ada dua residu, dia positif dan negatif, bagaimana kita menjumlahkannya sehingga total dari kesalahannya itu tidak saling menghapus. Itu kita bisa menggunakan yang namanya tadi, ada istilah absolut. Atau kalau dalam matematika kita sebut sebagai garis mutlak, gitu ya. Jadi kalau tadi di sini absolutnya tadi nilai dari sum of error-nya itu negatif. Nah, sum of error-nya itu negatif, tapi di absolutnya menjadi 9. Jadi dia nilainya selalu bernilai positif, sehingga kita menggunakan nilai mutlak. Pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, ketika kita sudah tahu kita bisa menggunakan nilai mutlak, namun apa yang akan terjadi ketika kita menjumlahkan nilai-nilai residunya, itu dia jumlahnya sama. Misalnya, ketika di sini saya punya ada dua garis dengan jarak antara titik-titik terhadap garisnya itu ada 4 titik dan 2 garis. Jarak antara 4 titik dan 2 garisnya itu garis pertama, jaraknya ada 2, 3, 4, dan 5. Maka total dari residunya atau total jaraknya itu adalah berapa coba? 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1. Coba Naili, berapa jumlah dari jaraknya? Naili? Mbak Naili? Revalina? Mbak Revalina? Iya, Mbak. Ya, coba jaraknya berapa ini totalnya? 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 itu berapa? Itu bukannya 1 ya, Mbak, bukan 5. Oh iya, tambah 1. Nggih, iya, salah. Ya, ditambah 1. 2 tambah 3 tambah 4 ditambah 1 berapa jadi jaraknya? 10. Kemudian garis yang kedua juga berapa coba total jaraknya? 10. Nah, kemudian masalah yang kedua, terima kasih Mbak Revalina. Masalah yang kedua adalah ketika kita menemui dua garis itu dengan jarak yang sama, bagaimana cara kita untuk menentukan garis base width-nya. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya metode kuadrat terkecil. Atau secara sederhana, jarak-jarak ini kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan berbeda. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat itu akan berbeda nilainya dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, jadi intinya kita ingin memperbesar nilai kesalahannya itu sehingga benar-benar terlihat manakah yang nilai kesalahannya itu lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kita ingin nilai kesalahannya itu yang lebih kecil agar garisnya itu lebih akurat seperti itu. Selanjutnya, tadi kita residunya kita sudah tahu ya, dilambangkan dengan E, yaitu nilai dari titik Y-nya dikurangi Y topi, atau jarak Y di titik yang kita ada di data dengan titik pada garis prediksi dari prediksi garisnya, kemudian kita kuadratkan dua-duanya. Di sini kan ada tanda kuadrat. Dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Tenang saja, ini nanti akan kita pelajari lebih dalam di LKPD yang akan kita bahas. Seperti itu. Selanjutnya, tadi saya sudah ngirim ya pembagian kategori dengan 3 kategori LKPD. Apakah semuanya sudah mendownload LKPD-nya? Halo? Sudah.
Oke, selanjutnya silakan teman-teman dibuka LKPD-nya. Bagi yang memiliki laptop, silakan buka di laptopnya. Bagi yang memiliki tab atau HP, karena keterbatasan laptop bisa di tab, HP, atau di kertasnya. Sekarang kita akan mencoba menentukan garis bandwidth dari data-data yang kita dapat. Sebentar. Saya stop dulu, saya cari dulu filenya. Tunggu sebentar ya. Yang lain silakan dibuka untuk file LKPD-nya. Oke, di sini saya mau tahu siapa yang masih kesulitan untuk mengakses laptopnya. Ada nggak yang menggunakan kertas? Halo, tadi Bara WA saya ada salah satu teman kalian yang kesulitan untuk mengakses laptop. Coba mau saya data siapa yang menggunakan kertas. Mas Bara tadi siapa ya, Mas? Orangnya ada di sini enggak? Halo, teman-teman. Suaranya terdengar nggak ya? Atau apakah semuanya sudah bisa menggunakan laptopnya? Ada yang kesulitan? Boleh loh ya dibuka mic-nya biar saya tahu keadaan kalian gimana. Jangan-jangan ini ditinggal tidur atau bagaimana ini? Oke, coba Siva. Siva masih bergabung? Iya, Kak. Iya. Siva sekarang menggunakan device apa? Pakai tablet, Kak. Oke. Nafis? Nafis? Pakai pakai tab, Mbak. Oke. Yang lain yang pakai kertas ada? Ya, kalau malu ngomong di chat nggak apa-apa. Tapi tolong dikasih tahu ya, biar saya tahu kondisi kalian gimana. Oke, kalau kesulitan silakan disampaikan kepada saya. Sekarang dibuka untuk file LKPD-nya. Di sini saya contohkan, sebenarnya file LKPD ini soalnya sama, tapi nanti yang membedakan adalah kalian akan mencari nilai bandwidth garisnya itu berbeda. Masing-masing kategori itu akan bandwidth-nya yang ditentukan satu contohnya itu berbeda. Begitu ya. Jadi ini saya contohkan untuk mandiri yang A. Yang lain juga cara pengerjaannya sama. Pertama, di sini ada data penelitian di komunitas di Oregano pada tahun 1960-an. Nah, di sini peneliti itu melakukan atau meneliti bagaimana indeks paparan itu apakah dia berpengaruh terhadap kematian akibat kanker. Ternyata didapati bahwa indeks kanker ini datanya ada 9 data, kemudian kematiannya juga ada segini, diukur dalam per 100.000. Nah, coba menurut kalian yang menjadi variabel X dan variabel B-nya yang mana? Kita recall lagi ya, variabel X itu adalah variabel dependent atau independent. Coba saya mau mendengar suara Iva. Mbak Iva. Mbak Iva. Masih ada? Iya, Kak.
Ya, coba Mbak Iva, menurut Mbak Iva, yang merupakan variabel X atau variabel yang mempengaruhinya, itu variabel yang mana? Indeks paparankah atau kematian akibat kanker? Menurut saya yang indeks paparan, Mbak. Oke, berarti variabel Y-nya adalah Yang kematian akibat kanker. oke, good. Alasannya kenapa tuh, Mbak? Mbak Iva, alasannya kenapa tadi memilih variabel X? Karena kematian akibat kanker tuh ada indeks paparan. Gimana? Ya gitulah, Mbak. Ya karena ada paparannya, jadi dia mempengaruhi grafik yang kematian akibat kanker. Oke, good. Bagus sekali Mbak Iva jawabannya ya. Oke, bentar saya catat dulu Mbak Iva. Jadi benar teman-teman, jadi yang merupakan variabel X-nya itu adalah indeks paparan dan kematiannya itu adalah variabel yang Y-nya. Coba saya mau satu lagi nih, pendapat dari pihak laki-laki. Coba yang sudah ada tadi, Darel. Mas Darel, Iya, Bu. coba apakah variabel X-nya itu yang mana, variabel Y yang mana, dan apakah setuju dengan pendapat dari Iva? Saya setuju dengan pendapat dari Iva, Bu. Kenapa? Karena indeks paparan itu merupakan faktor penyebab, sementara kematian akibat kanker itu faktor akibatnya. Oke, good. Bagus sekali teman-teman. Jadi yang X itu adalah dia yang mempengaruhi ya, sedangkan Y itu adalah yang dipengaruhi. X itu sering kita sebut sebagai variabel independen. Kalau teman-teman sering dengar independent woman atau independent woman itu apa sih? Independent woman adalah wanita yang bebas, wanita yang mandiri, wanita yang tidak terpengaruh dengan siapa-siapa. Nah, begitu juga sifat ini kita terapkan terhadap variabel si X. Jadi dia yang akan mendominasi dari data tersebut. Dia yang akan menyebabkan suatu fenomena yang akan di data tersebut. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh si variabel independennya. Begitu ya. Jadi silakan kalian tuliskan variabel X-nya apa dan variabel Y-nya itu apa. Kemudian alasannya apa. Oke. Selanjutnya, nah di sini kalian harus mengetahui nilai rata-rata X dan Y-nya. Silakan dihitung untuk variabel X rata-ratanya berapa dan variabel Y rata-ratanya berapa. Saya kasih waktu 1 menit. Coba silakan dihitung variabel X dan Y-nya rata-ratanya masing-masing berapa. Oke, sudah. Sekarang saya mau dengar suara dari Faiza Sakit, Esia. Mbak Esia. Mbak Esia. Iya, Bu. Ya, coba Mbak Esia, menurut perhitungan Mbak Esia, rata-rata variabel X-nya itu berapa? Ambil 2 angka di belakang koma aja kalau dia ada komanya. Sebentar ya, Bu. Kemudian rata-rata variabel Y-nya saya mau dari pihak laki-laki Aditya. Coba, Mas Aditya, apakah masih ada di sini? Ada, Bu. Ya, coba Mas Aditya dihitung berapa nilai rata-rata variabel Y-nya. Mbak Esia sudah, berapa rata-ratanya Mbak? Masih ingat nggak? Rumus rata-rata itu apa? Jadi kalau kembali coba pelajarannya. Variabel X rata-ratanya 6,3. Benar, 6,3. Kemudian kalau variabel Y, variabel Y tadi berapa?
Sudah ketemu Mas, variabelnya berapa atau yang lain? Mau membantu Masnya, variabelnya ada berapa? Nilainya berapa? Coba 12 ditambah 14 tambah 15, semua data ini kalian jumlahkan, kemudian bagi dengan jumlah datanya. Itu berapa? Seharusnya kelas 11 kalian sudah paham ya nilai rata-rata itu berapa. Bu. 16,4. Oke, good job. Oke, nanti kalian tulis ya 16,4 nilainya di sini untuk Y bar. Kalau dalam matematika rata-rata itu kita simbolkan sebagai Y bar ya. Jadi X bar, Y bar itu artinya rata-rata untuk X dan rata-rata untuk Y. Oke. Nah, di sini anak-anak kalian bisa menuliskan persamaan matematikanya itu dengan nanti kalian kalau di Windows itu kalian bisa tekan Alt dan tambah, itu nanti ada tab equation here. Jadi kalian bisa menuliskan persamaan matematikanya ya. Misalnya per tadi itu misalnya tadi hasilnya berapa per berapa. Kemudian dituliskan sama dengan berapa. Begitu ya. Tapi kalau yang menggunakan kertas silakan ditulis secara manual. Oke, selanjutnya nanti kalian sudah tuliskan X bar, Y barnya berapa, lalu kalian tuliskan koordinatnya. Kalau tadi dari teman kalian dapat nilainya X barnya adalah 6,3 dan Y barnya adalah tadi adalah 16,44,44. Oke, begitu ya. Nanti kalian tuliskan di sini. Selanjutnya kita akan bahas. Nah, di sini berdasarkan gambar scatterplot di bawah, kalian harus menambahkan titik rata-rata X bar dan Y barnya. Dan tentukan satu perkiraan garis regresi yang mungkin mewakili data tersebut. Jadi di sini pertama kalian tentukan dulu nih titik rata-ratanya berapa. Dengan cara apa? Kalau kalian menggunakan device, silakan klik insert, kemudian tambahkan shape. Di sini ada, kalian bisa menggunakan fitur lingkaran ya. Misalnya tadi 6,3 dan 16,4. Itu berapa di sini koordinatnya? Kalian bisa buat bulat, kecil aja, nggak usah besar-besar. Kemudian kalian letakkan di mana koordinatnya, gitu ya. Misalnya di sini atau di sini. Serah kalian menggunakan data X bar dan Y bar tadi. Selanjutnya, kalian tentukan persamaan garis regresinya. Dengan caranya bagaimana? Pertama, kalian harus menentukan dua titik yang dilaluinya. Itu apa? Semisal saya mau dua titik yang dilaluinya adalah 1,12 dan 9,16. Maka garisnya saya akan gambar melalui dua titik itu. Nah, misalnya tadi 1,12 menggunakan fitur insert yang sama, nanti kalian pilih yang namanya di sini ada line. Diklik, kemudian dari titik ke titiknya, itu kalian gambar aja. Oke, atau kalau menggunakan tablet itu malah lebih mudah ya, tinggal dicoret aja. Oke, kalau udah nanti digambarkan bisa diubah warna atau yang lain, itu terserah kalian ya. Oke, silakan. Yang kedua ini langkahnya, silakan tentukan dua titik yang mau kalian lalui, kemudian gambarkan garisnya. Kalau sudah, nanti silakan teman-teman untuk mencari persamaan garis regresi yang sudah kalian tentukan tadi. Di sini kan kalian melewati dua titik ya, garis ini melewati dua titik. Nah, persamaan garisnya kita bisa menggunakan persamaan garis ini. Y topi dikurangi 1 per Y1 dikurangi 2 sama dengan X dikurangi X1 per X1 dikurang X2 untuk mencapai persamaan garis regresinya. Jadi yang ingin kita tuju adalah Y topinya itu, atau persamaan dari garis base fit-nya. Sekarang silakan ditentukan dua titiknya, kemudian tentukan persamaannya. Nah, persamaannya untuk masing-masing kategori itu kan berarti kalian ada dua garis ya, garis yang sudah ditentukan di LKPD dan garis yang kalian perkirakan sendiri. Dua-duanya silakan dihitung bagaimana persamaan dari garisnya. Kalau sudah, tuliskan di sini. Misal di sini Ibu contohkan ya untuk kategori yang A. Dia melewati titik 4,6 dan 12,21. Persamaannya gimana Bu ketika menggunakan
Microsoft, itu kalian bisa copy ini persamaannya, di copy. Kemudian silakan dipastekan. Lalu Y1, Y2, X1, X2 itu kalian ganti dengan nilainya. Semisal di sini X1 dan Y1-nya adalah 4,16. Di sini dia sebagai X1, Y1. Kemudian dan 12,21-nya kita sebagai X2, Y2. Nah, kalian masukkan angka-angka ini ke dalam persamaannya. Y topi dikurangi Y1, Y1-nya adalah 16. Kemudian Y1 dikurangi yang 2, Y1-nya adalah 16, Y2-nya adalah 21. 16 dikurangi 21. Kemudian yang kanan juga sama, X1 dan X2-nya silakan diganti. Kemudian nanti persamaan yang diinginkan adalah Y topinya, nilai Y topinya berapa. Oke, silakan masing-masing dari kalian kerjakan untuk 2 titik yang sudah dilalui persamaannya berapa dan perkiraan persamaan yang kalian buat sendiri. Jadi ada 2 garis ya. Saya beri waktu 5 menit, silakan semuanya mengerjakan. Nanti akan saya cek secara random. Saya panggilkan satu-satu ya. Silakan. Saya panggil lagi 12, 14, 29. Oh ya teman-teman, kalau kalian merasa bingung dengan penjelasan yang saya kasih, silakan segera bertanya ya, karena materi ini dia itu saling menyambung. Jadi kalau kalian satu bagian itu kalian nggak paham, nanti takutnya bagian-bagian selanjutnya itu kalian nambah nggak paham. Oke? Di sini dulu, apakah ada yang mau bertanya mengenai menentukan persamaan garis lurusnya? Permisi Mbak, saya mau nanya Mbak. Ya, gimana? Cara mengcopy yang rumusnya bagaimana ya Mbak tadi Mbak? Oke, cara copy rumusnya itu, ini rumusnya diklik, kemudian diblok. Lalu kontrol copy. Sudah? Bisa nggak di blok kemudian di copy? Ya, kontrol C, mohon maaf. Sudah Mbak. Sudah, kalau sudah di bawahnya nanti kamu klikkan kontrol F atau V? V, kontrol V. Ya. Nah, langsung ada. Makasih ya Masih Mbak. kesulitan? Oke, sama-sama. Atau kalau sulit menuliskannya di Microsoft, bisa dioret-oret dulu. Nanti bisa dipindahkan setelah jam ini berakhir. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, silakan dilanjutkan menentukan persamaan garisnya ya. Untuk kategori B dan C juga dikerjakan ya. Nanti saya cek satu-satu di kategori A, B, dan C, itu apakah sudah dikerjakan.
Oke, sudah 5 menit. Coba. Dari tadi kita bahas untuk, coba kategori satu ada siapa ya? Saya cek dulu. Oke, coba saya mau mendengar suara Raisa. Raisa tadi ada nggak ya? Raisa Wijaya. Mbak Raisa Wijaya, apakah hadir? Masih di sini? Aku Mbak, bukan Mbak. Oh iya, Mas ya. Mohon maaf, Mas Ya, Raisa Wijaya, mohon maaf. Ya, coba Mas Raisa. Persamaan garis yang melalui 2 titik ini. Itu apa persamaannya? bentar Pak. Tadi baru nulis ininya, rumus sama diisinya. Belum dihitung Mbak. Bentar. Oke, saya tunggu. Kalau kelamaan nulis di Word-nya, bisa dicari-cari dulu ya, karena waktu kita terbatas, jadi saya ajarkan inti-intinya dulu. Nanti di tab-nya itu kalian akan lebih mudah. Kenapa saya meminta kalian menggunakan laptop? Karena ini ada perhitungan tabelnya, itu lebih mudah kalian nanti ngitungnya menuliskannya di tabel laptopnya atau tab-nya, gitu ya. Jadi yang lain boleh diarat dulu biar waktunya kita efektif dan efisien. Kemudian kategori B. Coba saya mau dengar suara dari Akio hadir nggak tadi? Belum. Akio sekarang apakah sudah hadir? Akio? Belum ya? Oke. Teman-teman yang tolong infokan, teman-teman yang alfa untuk segera chat saya di chat Gmeet ini boleh. Soalnya nanti kalau kalian alfa itu akan saya laporkan ke Butari, takutnya nanti Butari minta rekaman datanya ya. Jadi jaga-jaga, kalau kalian berkendala dari jaringannya ketika saya panggil presensi, itu segera diberitahukan ke ketua kelasnya boleh, ke saya langsung boleh. Coba di kategori B ada RA Larasati, Lala. Mbak Lala. Mbak Lala. Mbak Lala, apakah hadir? Belum selesai menghitung ya. Belum selesai menghitung ya, Ibu. Ya, selesaikan dulu untuk yang garis yang sudah ditentukannya dulu ya. Kan yang kategori B, mandiri B, itu sudah ada garisnya sama kayak tadi ya, di garis pertama. Coba dihitung dulu. Mbak Lala kesulitan hitungnya apa? Apakah belum mengerti atau memang lagi proses? Lama ditulisnya, Ibu. Nulis di Word-nya. Iya. Nulisnya di oret-oret dulu nggak apa-apa. Soalnya nanti kalian mengumpulkannya itu masih minggu depan. Jadi sekarang silakan tulisnya dulu di kertas ya. Nanti yang perhitungan tabel selanjutnya itu baru kita menggunakan laptop. Oke, teman-teman yang lain juga gitu ya. Kita coba untuk yang A, yang sudah selesai siapa? Untuk garis pertamanya, apakah ada yang sudah selesai? Mas Raisa tadi sudah atau belum? Sudah Mbak. Oke, coba berapa persamaannya? 0,625 X tambah 13,5. 13,5. Coba di dalam pecahan aja, nggak usah koma-koma. Pecahan. Iya, semisal. Ini kan tadi 16 dikurang 21. Itu kan 5/8 X tambah ditambah 13,5. 13,5. 13,5 itu kalau di pecahan itu 27/2 ya. Oh iya. Oke, boleh.
Yang lain, coba ada jawaban yang beda dari Mas Raisa. Untuk kelompok A, coba saya cek. Veronica, apakah jawabannya sama dengan Mas Raisa? Sama, Mbak. Sama, oke. Kemudian saya mau cek untuk yang kategori B. Kategori B, Vivian. Vivian tadi ada deh ya? Ya, ada. Vivian. Iya, Bu. Ya, coba yang kategori B, untuk garis pertamanya persamaannya berapa? Belum selesai menghitung, Bu. Belum selesai. Oke. Coba dilanjutkan. Oh, yang Mbak Lala tadi belum. Yang Mbak Lala, jadi berapa perhitungannya? 3/5 X ditambah 64/5. Oke, good job. Selanjutnya. Di sini kalian dalam menghitung persamaan kalau dalam bentuk ini ada yang masih bingung nggak cara menentukannya? Ada atau yang lain sudah nggak? Kalau kalian kesulitan jangan takut untuk bertanya ya. Saya tekankan sekali lagi. Karena ini penting untuk kalian pelajari. Persamaan ini menjadi dasar nanti kalian menentukan garis basicnya. Karena kalau kalian nggak tahu persamaannya, nanti kalian nggak bisa menghitung jarak antara titik dan garisnya atau residunya. Oke. Selanjutnya coba dari kategori C. Saya mau dengar dari Saraswati. Saraswati izin ya. Kemudian Syifa. Mbak Syifa. Mbak Syifa. Apakah hadir? Syifa. Tadi di presensi kayaknya ada ya. Coba saya mau tahu sudah selesai atau belum dulu perhitungannya. Oke, belum ada. Dimas Hafiz. Dimas belum. Oke, Dimas Hafiz apakah sudah ada? Tadi di presensi belum hadir. Dimas? Belum ada. Oke, selanjutnya Nafis. Nafis? Ya, Mbak. Ya, ya. Ya, coba Mas Nafis untuk garis C-nya di persamaan 1. Persamaannya berapa Mas Nafis? Berdasarkan hasil perhitungan Mas Nafis. 0,83X plus 11,17. Kalau dalam persamaan pernya, jangan dalam koma-koma, gimana berapa itu? 83/100 X. Apa sih? Ditambah 3/100. ditambah 1117/100. Oke. Gede banget ya. Kayaknya dari Iya, angka nggak yang tahu saya nih. beri itu nggak terlalu gede. Coba kita bahas satu-satu ya. Sebentar, saya sharekan dulu ulang. Stop share. Wait. Oke, coba kita cek ya, kenapa kalian banyak banget angkanya gede-gede. Oke, coba Mas Nafis. Saya dipandu hasil pekerjaanmu gimana? Wait. Yang ini ya. Nah, coba Mas Nafis, ini sudah saya kasih scaffoldingnya ya, atau bantuannya. Ya, tapi dikurang 12 per 12 dikurang 17 sama dengan X dikurang 1 sama per 1 dikurang 7. Nah, ini coba hasilnya jadinya berapa harusnya?
Y min 12/5. Ya, wait. Oke. Y dikurang 12/5, kemudian Sama dengan X mhm, min 1/6. per Eh, 6. min 6. 6. Min 6. Yang itu juga, yang 5 itu apa? Min 5? Min 5 atau Oh, min min 5. Min 5, min Mbak. 5? Salah berarti. Diperhatikan ya, plus minusnya itu juga penting untuk kalian. Kemudian Mas Hafiz, gimana cara selanjutnya? Kalau kita mau menilai Y topinya aja, min 5-nya itu kita bagaimanakan? Dipindah ke kanan. Menjadi dibagi min 5 atau dikali min 5, Mas Hafiz? Dikali min 5. Dikali min 5. Oke, jadi ini nanti dua-duanya kalian kalikan dengan min 5 ya, supaya yang ruas kirinya itu hilang min 5-nya. Jadi sama dengan min 5 per min 6, tadi masih ada ya, min 6. Nah, dikali dengan X min 1-nya. Coba, Mas Nafis, min 5 dibagi min 6, itu hasilnya positif atau negatif? Hah? Apa, Mbak? Min Ini 5? min 5 dibagi min 6, apakah dia akan menjadi positif atau negatif? Positif, positif. Positif. Kemudian selanjutnya, kalau ini mau menjadi Y topi aja, 12-nya itu kita gimanain? Min 12-nya dipindah Dipindah kemana? ke kanan. Jadi Ke plus kanan. Menjadi plus 12. plus 12. Gitu ya. Jadi di sini lebih mudah kalian menghitungnya tanpa koma-koma. Oke, jadi ini hasilnya Y topi sama dengan 5/6, X min 1 ditambah 12. Oke. Mas Nafis masih bingung dengan langkah-langkahnya? Oh, aman, Mbak, aman. Oke, good job. Yang lain yang di kelompok C, apakah masih bingung atau kelompok A dan B? Apakah perhitungannya masih bingung? Menentukan persamaan garisnya. Oke, kalau tidak ada suara, saya anggap aman ya. Selanjutnya, ketika kalian sudah menentukan persamaan Y topinya, itu adalah persamaan garisnya. Jadi Y topi ini ketika mulai 1,2 dan 7,17, itu adalah persamaan garis ini, yang merah ini. Jadi dia persamaan Y topinya itu yang ini. Nah, kemudian silakan nanti kalian yang kedua juga dicari dengan cara yang sama ya, menggunakan ini, dengan cara yang sama, menggunakan per aja, jangan menggunakan desimal. Sebenarnya boleh menggunakan desimal, tapi nanti kalian akan sulit sendiri. Lebih enak dipandang menggunakan per daripada desimal. Oke, selanjutnya nanti kalian hitung ya untuk titik satu garis yang menurut kalian adalah basicnya tadi. Tentukan 2 titik yang mau dilaluinya apa, kemudian tentukan persamaan garisnya berapa. Gitu. Selanjutnya, setelah itu ketika kalian sudah mengetahui, oh, Y topinya tadi kita dapat adalah 5/6 dikali X min 1 ditambah 12. Nah, nilai Y topi inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan residunya atau jarak antara titik dengan garisnya. Di sini kalian akan menggunakan, silahkan scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada tabelnya. Y topinya itu untuk garis yang pertama, berarti itu adalah garis yang ini. Persamaan garisnya adalah ini. Kalian kopikan, kemudian kalian taruh di atasnya. Y topinya berarti adalah ini. Nah, kemudian gimana cara cari Y topinya? Nilai X-nya silakan kalian masukkan ke angka, X-nya itu ganti dengan angka 1 ini. 1, kemudian 5/6, 1 dikurang 1 ditambah 12, hasilnya udah 12. Gitu ya. Kemudian di sini sudah saya kasih contoh ya, ini adalah Y topinya 12, itu dapat dari rumus ini dimasukkan nilai X-nya. Nah, dapatlah hasilnya 12. Kemudian Y dikurangi Y topi. Atau tadi kita sebutnya sebagai apa ya? Y dikurangi Y topi itu apa? Tadi di PPT saya sebut sebagai, coba, gendis. Mbak Gendis, masih ada? Mbak Gendis? Gendis?
Oke. Coba Bara. Mas Bara masih hadir? Mas Bara? Halo? Ya, coba Mas Bara tadi, iya dikurangnya topi itu kita untuk mencari apa? Residu. Good job. Kemudian berarti dari sini nanti kalian hitung ya residunya itu berapa. Dengan mengurangkan Y-nya itu adalah 12, itu Y-nya kurangi menjadi 12, hasilnya adalah 0. Kemudian di sini selanjutnya, kolom selanjutnya adalah hasilnya itu kalian kuadratkan. 0 dikuadrat itu hasilnya adalah 0. Begitu ya. Begitu juga untuk titik-titik yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, topinya itu berapa hasilnya? Misalnya ini yang topi yang kedua. Berarti nilai topinya 5/6 dikali dengan X-nya itu kalian ganti dengan 2. 2 dikurangi 1 ditambah 12. Hasilnya berapa? Oke. Saya beri waktu 5 menit, silakan untuk titik 1 sampai dengan 3 dulu, silakan coba dicari. Untuk menghitungnya topi ini dan melengkapi tabel ini, apakah ada yang masih bingung? Kalau bingung bisa langsung ditanyakan ya. Intinya tadi nilai persamaannya itu kalian masukkan dulu. Kemudian kalau sudah, nanti dari nilai persamaan itu kalian masukkan nilai X-nya. Seperti itu ya. Silakan, masih ada waktu 4 menit lagi. Coba kalian hitung nilai Y topi untuk X1, X2, dan X3. Kemudian juga residu dan kuadran residunya. Oke, untuk teman-teman nanti yang sudah selesai, nanti bisa dilengkapi ya, 1 sampai dengan 12. Kemudian, yang bawahnya juga kalian akan mencari jarak antara garis dengan titik rata-rata. Tadi kan di awal kalian sudah menghitung ya, titik rata-ratanya itu berapa koordinatnya. Nah, di titik rata-rata ini, kalian masukkan titik rata-ratanya. Tadi 6,4 ya, kalau nggak salah, dengan 16,6,7. Saya lupa, nanti sekalian hitung ulang ya. Misalnya, ini titiknya adalah 6,3 dan 16,4. Nah, berarti persamaannya topinya masih sama menggunakan persamaan garis 1, karena ini semuanya di garis 1. Kalian hitung jaraknya itu berapa, gitu ya. Coba dihitung untuk X1, 2, 3, dan titik rata-ratanya itu residunya berapa dan kuadran residunya berapa. Oke, 2 menit lagi, silakan dikerjakan. Oke, Naira, Razia Putra izin ke toilet. Oke.
Oke, sudah. Sekarang coba kita mulai lagi dari kelompok 1. Kelompok C aja dulu, karena ini masih dicek. Udah ada tahu persamaannya. Kelompok C. Sebentar. Kelompok C itu ada Muhammad Rizky Aditya, apakah hadir? Aduh, Ya, coba Mas Rizky, ketika X-nya sama dengan 2, ya topinya itu berapa nilainya? bentar, Bu. Yang mana, Bu? Ini, ketika nilai X-nya sama dengan 2, nilai Y topinya itu berapa? Masukkan nilai X-nya ke dalam nilai Y topinya, coba. Nilainya menjadi berapa? 12,83. 12,83. 83. Oke, apakah yang lain memiliki jawaban yang berbeda? Kaira hadir? Mbak Kaira, apakah jawabannya berbeda? Sama, Bu. Mbak. Sama. Oke, selanjutnya Mbak Kaira, coba. Nilai dari Y dikurangi Y topinya itu berapa Mbak Kaira? 14-nya dikurangi 12,83-nya itu berapa? Mbak Kaira. Halo Mbak Kaira. Coba ini tinggal Mbak Kaira kurangkan aja. Nilai 14-nya. Berapa? Maaf Mbak, tadi putus-putus. Oh ya, berapa nilainya? 1,17. 1,17. Kemudian kalau dikuadratkan hasilnya menjadi berapa? 1,17 dikali 1,17 hasilnya jadi berapa Mbak Kaira? 1,3689. 2 angka di belakang koma aja. Jadi berapa? 1,36. Ya, 6. Kayak gitu ya contohnya. Yang lain ada yang beda dari jawaban Mbak Kaira? Coba Nova Aulia. Mbak Nova, Mbak Zahra berarti ya panggilannya. Mbak Zahra, apakah beda jawabannya dari temanmu ini? Mbak Zahra masih hadir? Mbak Zahra. Syifa Azhar beda. Zahra. Oke, menghilang ya. Coba Revalina. Reva, Iya. jawabannya sama enggak? Jawabannya apakah berbeda dengan temanmu? Sama Kak. Sama. Oke, sekarang Mbak Reva, coba untuk ketika Y-nya itu sama dengan 3, hasil dari Y topinya itu berapa? Sebentar nggak Mbak? Oke, sambil menunggu Reva, saya mau beralih ke kelompok bagian yang A. Coba saya mau cek satu, kemudian kita akan lanjut. Coba bagian yang A, garis 1. Saya mau mendengar suara Aliza mesti masuk ya? Aliza, oke. Ocha. Mbak Ocha. Oke, Mbak Ocha coba persamaan garis satunya dulu, itu berapa? Tadi? Persamaan yang X1.
Garis 1. Oh ya, anu, Mm. 5/8x 5/8x. Oke. tambah 27/2. Tambah 27 per 2. 2. Oke. Kemudian berarti Y topinya nilainya berapa ketika X-nya sama dengan 1, Mbak? 113/8. 113/8. Oke. Kemudian Y dikurangi Y topinya. Ini kamu yakin 113? Kamu besar sekali. Iya. Oke, Iya, nanti saya cek ya. Oke. Hmm. Kemudian lanjutkan dulu. Y dikurangi Y topinya itu berapa? Min 17/8. Min 17/8. Oke, sekarang kalau dikuadratkan jadi berapa, Mbak? 289/64. 289 per 64. 64. Oke. 5/8 X 27. Oke. Oke. Coba dihitung lagi. 5/8 ditambah 27/2. Apakah benar hasilnya 113,8? Ini gede sekali. Coba dicek lagi. Karena kalau menurut perhitungan saya itu nggak sampai dengan ratusan ya. Ini nggak ada angka yang menyentuh. Perhitungan saya salah nanti. Kita cek. Coba yang teman yang lain sama cek. Yang kategori A. Bara coba. Sama enggak jawabannya? Kalau sama berarti saya yang salah itu. Mas Bara? Saya 14,12. Berapa? 14,12. Ya, 14,12. Betul. Jadi, angkanya nggak sebesar ini ya. Tuh. Terus Mas Bara berarti ya dikurangi topinya itu berapa? 12 dikurangi 14,12. Hasilnya itu berapa? Dua koma 2,13. 2,13. Negatif. Oke. Kalau dikuadratkan menjadi hasilnya berapa? 4,49. 4, oke. Ya, jadi teman-teman, perhitungan ini semuanya di LKPD 1A sampai dengan C itu saya setting nggak ada angka yang besar banget, itu nggak ada. Ya, jadi kalau kalian menghitungkan, oh kok angkanya gede banget ya, itu coba kalian cek ulang. Cek ulang perhitungan kalian, apakah persamaannya yang memang salah atau perhitungan manual kalian yang salah. Di sini kalian boleh menggunakan kalkulator dulu, karena angkanya nggak terlalu banyak, angkanya nggak terlalu gede, tapi banyak datanya, boleh menggunakan bantuan kalkulator untuk memastikannya, gitu ya. Nah, jadi nanti semua datanya silakan dihitung untuk Y-topi dan tabel ini, dihitung residunya dan kuadran residunya, kalian lengkapi. Kemudian jumlah kuadran jarak antara titik dengan garis dengan titik rata-ratanya juga dihitung. Caranya sama, koordinat titik X barnya kalian masukkan berapa, Y barnya berapa, kemudian Y topinya sama dengan cara yang di atas, X-nya masukin ke Y topinya, dapat Y barnya. Lalu kemudian jarak antara titik garisnya, berarti tinggal hitung Y, jarak rata-rata Y-nya dikurangi Y topi. Gitu ya, sampai sini ada yang kebingungan? Ada yang bingung menghitung Y topinya?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Yang garis kedua juga sama ya, yang tadi dua titik yang kalian tentukan, itu persamaan garisnya berapa. Kemudian nanti cari Y topinya berapa, Y dikurang Y topinya berapa, dan residu kuadrannya berapa. Kemudian jarak titik garisnya juga berapa. Oke, aktivitas hari ini kita sampai sini dulu. Ada yang dibingungkan nggak dulu dari kalian? Mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kesimpulan dan refleksi. Silakan saya beri kesempatan. Belum ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Oke. Ada yang kasih sudah. Saya stop sharing dulu. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya setelah ini kalian akan melakukan kegiatan kelompok tapi di luar jam pelajaran. Saya kirimkan dulu ke Bara file kelompoknya. Jadi nanti tugas kalian yang tadi sudah kalian hitung, perhitungannya itu nanti akan digabungkan menjadi satu file kelompok gitu ya. Jadi perhitungan kalian itu digabungkan, kemudian nanti menjadi satu kelompok. Sebentar. Oke, silakan dilihat. Ini adalah pembagian kelompoknya. Silakan di SS. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dan kita ada 9 kelompok karena kalian 36 ya. Pas banget, jadi 9 kelompok. Silakan di SS. File kelompoknya sudah saya bagikan melalui Bara. Silakan Bara diteruskan kepada teman-temannya. Selanjutnya, saya bukakan untuk contoh file kelompoknya. Oke, nah ini adalah kalian masih sama, permasalahannya masih sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di bawah ini. Garisnya akan ada sampai dengan 4 garis. Jadi kalian kan tadi 4 kelompok. Kalau ada garis yang misalnya yang sama, itu nanti kalian tuliskan satu aja. 2 titik yang dilaluinya misalnya sama, ya udah kalian tuliskan sekali saja. Tapi minimal kalian harus menuliskan 4 garis di sini. Kemudian dituliskan, direkap persamaan garisnya berapa. Nah, itulah alasan saya mengapa meminta kalian menggunakan laptop atau tablet, jadi nanti kalian tinggal copy paste saja. Tapi kalau kalian kesulitan untuk copy paste, boleh nanti pekerjaan teman kalian ditulis ulang atau di print dan ditempel. Ya, atau gambarnya nanti dijadikan file kemudian ditempelkan. Nanti sekreatif kalian bagaimana. Kemudian yang selanjutnya, sama garis pertama itu adalah garis yang sudah ditentukan 2 titiknya itu. Jadi jawabannya kalian rebukan dengan teman kalian mana yang paling benar, dituliskan hasilnya berapa. Kemudian garis 2, 3, dan 4 itu adalah garis dari masing-masing kalian. Ya. Oke, selanjutnya sampai di situ. Nah, ini adalah ringkasan. Jadi jumlah kuadran residu, itu tadi kita belajar jumlah kuadran residu adalah titik kolom yang paling kanan ini ya, jumlah kuadran residunya. Nah, itu jumlahnya berapa? Ketika kalian jumlahkan semua ini, angka yang ada di sini, kalian jumlahkan, teruskan di sini, nah itu jumlahnya ada berapa? Kalian tuliskan di jumlah kuadran residunya itu. Untuk garis pertama, jumlah kuadran residunya itu ada berapa? Kemudian jarak
garis dengan titiknya itu berapa. Tadi sudah kalian lihat jarak titik ke garisnya adalah menggunakan yang ini, Y dikurang Y topi. Oke. Kemudian untuk garis yang kedua, ketiga, dan keempat juga sama. Selanjutnya, nanti kalian simpulkan menurut kalian apa hubungan antara jumlah kuadran residu dengan kualitas suatu garis yang mewakili data atau garis basicnya. Lalu berdasarkan hal tersebut, mana garis yang menurut kalian merupakan garis yang paling mewakili data atau basicnya itu, dan mengapa. Dan yang terakhir, apa hubungan garis base fit dengan jaraknya pada titik rata-rata. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pekerjaan kelompoknya? Tidak, Kak. Oke, kalau nggak ada, silakan ya dikerjakannya di dalam pelajaran karena kita keterbatasan waktu. Jadi nanti dikerjakannya secara berkelompok di luar jam pelajaran. Minggu depan kita akan melakukan presentasi dan ini filenya boleh kalian kumpulkan dalam bentuk file Word atau PDF. Nanti kalian bawakan laptop atau tabletnya atau boleh kalian cetak. Ya, jadi besok boleh bawa laptop atau bawa lembar LKPD-nya. Begitu ya. Minggu depan kita akan melakukan presentasi. Seperti itu. Selanjutnya, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Jadi coba kesimpulannya yang kita dapat dari belajar garis base fit itu garis yang apa sih? Yang mewakili apa sih terhadap datanya? Coba, saya mau dengar suara Veronica. Mbak Veronica. Ya, Mbak. Coba Mbak Veronica tadi garis base fit itu jadinya garis apa? Prediksi garis yang selalu melalui titik data. Selalu mewakili. Oke. Pernyataan pertama memprediksi data sudah benar, tapi harus diingat ya, base fit itu karena merupakan prediksi, dia tidak melalui semua data. Ya, coba kita flashback lagi. Nah, kalian lihat ini, garis base fit-nya itu dia hanya melalui beberapa data. Ya, tapi dia memodelkan bentuk dari datanya itu seperti apa. Ini ke atas ke kanan, berarti garisnya itu juga ke kanan. Oke, Mbak Veronica. Iya, Mbak. Oke, selanjutnya. Kesimpulan yang kedua, apa pengertian residu dalam konteks garis base fit? Coba. Lala. Lala udah tadi, coba yang lain dulu. Saya mau dengar suara dari Radia. Ya, Mbak. Radia. Ya, Mas Radia, coba apa pengertian residunya kalau kita melihat dari konteks garis base fit-nya itu? Jarak antara apa dengan apa? Coba residu tadi kita menggunakan Y dan Y topi. Berarti dia jarak antara apa dengan apa? Tuh. Coba. Gimana? Sudah ketemu ilhamnya? Jadi residu itu gimana? Jarak X sama Y-nya nggak, Pak? Oke, hampir mendekati, hampir mirip jawabannya, tapi kurang tepat. Coba yang lain ada yang bisa membantu Mas Ratia? Coba Mas Ratia tunjuk satu temannya untuk membantumu menjawab. Siapa Mas? Mau minta bantuan siapa? Nafid Muhammad Nafid, Muhammad Nafid. Ada Masnya? Coba Mas dibantu. Oh iya, Mbak. Gimana Mas Nafid? Residu itu adalah selisih antara nilai Y nilai Y dengan Y topi apa sih? Itu. Ya, betul. Atau dalam bahasa sederhananya, kalian bisa mengartikan residu itu adalah jarak antara titik ini ya, titik ini dengan garisnya, garis basicnya secara sederhana. Gitu ya, diingat-ingat residu. Karena itu materi yang penting untuk kalian ketahui di dalam garis basic ini.
Selanjutnya coba Mas, kamu tunjuk satu temanmu untuk menjawab pertanyaan terakhir. Raisa Wijaya, Mbak. Raisa Wijaya. Mas Raisa, coba Mas Raisa, menurutmu mengapa kita menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mencari garis base fit? Bentar Mbak, sebentar. Itu Mbak, untuk meminimalkan jumlah kuadrat selisih. Oke, untuk meminimalkan jumlah kuadrat selisih. Atau karena tadi kita ketahui garis residu, titik residu itu ada yang positif dan negatif, jadi kita kuadratkan agar tidak ada yang saling menghapuskan. Dan yang kedua, tadi yang Mbak bilang, kalau tadi ada jaraknya itu sama, bagaimana kita cari ketika dijumlahkan kok jaraknya sama? Nah, itu kita menggunakan kuadrat biar masing-masing beda. Kita tahu nilai error ketika diperbesar banget kalian zoom, errornya itu kelihatan ketika di 2 kali lipat. Seperti itu ya. Selanjutnya silakan masing-masing dari kalian melakukan refleksi. Refleksinya silakan dituliskan di kolom chat. Saya mau lihat. Tuliskan satu hal yang paling menarik bagi kalian yang dipelajari hari ini, kemudian satu kesulitan atau materi yang belum kalian pelajari, dan bagaimana kalian merespon kesalahan itu. Silakan masing-masing dituliskan di kolom chat, itu saya konfirmasikan sebagai presentasi akhirnya. Ya, silakan dituliskan. Satu hal yang paling menarik dan satu hal yang belum kalian pelajari. Satu hal aja. Yang paling menarik kalian belajar hari ini mengenai apa, dan yang paling sulit kalian pelajari mengenai apa. Tenang, nggak akan saya tanya itu kesulitannya apa dan saya minta kalian jelaskan. Enggak, saya sebenarnya mau tahu apa yang kesulitan kalian hari ini apa. Oke, silakan dituliskan masing-masing di kolom chat. Silakan teman-teman, belum ada yang mengirimkan. Ini. Oke, dari Amar, hal yang menarik mengenai garis base fit dan kemudian susah menghitung angka atau desimalnya. Iya, karena angka desimal itu kalian memerlukan ketelitian ya, dan juga ada skill atau kemampuan yang harus diasah. Oke, Mas Amar, terima kasih. Selanjutnya yang lain, silakan. Dikirimkan chatnya sebagai bukti konfirmasi akhir, jadi konfirmasi awal tadi sudah saya lakukan, kemudian presensi akhir, ini saya lihat dari chat refleksi kalian di Meet ini. Karena nanti chatnya akan terekap, jadi saya bisa lihat siapa yang melakukan refleksi atau siapa yang belum. Oke, Nadika, yang paling menarik mengenai residu. Dan yang kesulitannya bagian mana? Kalau nggak ada, bila dituliskan masih kosong, boleh. Yang lain silakan dituliskan. Yang paling menarik residu, oke. Yang lain. Menentukan residu kesulitan gitu, oke. Kayak ngitungnya ini masalah semua umat ya memang. Oke, yang lain silakan dituliskan refleksinya hari ini. Mencari residu yang paling susah saat angkanya desimal. Oke. Oke, yang belum ada kesulitannya belum paham konsep. Oke. Oke. Ini menarik yang pertama. Mas Andres, coba saya mau tahu, belum paham konsepnya itu, coba belum paham dari awal menentukan titik persamaan titik dan garis sampai dengan menghitung residunya atau bagian yang mana yang lebih spesifiknya lagi? Mas Andreas. Mas Andreas? Ya, Mbak. Coba yang belum pahamnya itu bagian yang mana, Mas?
Biar sebagai Karena bahan evaluasi saya. aku belum pahamnya di ini yang waktu di tabel yang B kan 2,14 dan 7,17. Nah, itu waktu nyari persamaan garisnya itu ketemunya di berapa tadi ya? 0,2 berapa tadi? 0,2x tambah 13,6. 0,2x plus 36. 13,6. Oke, 13,6. 13,6. Oke, Ya. itu di kategori A, B atau C? Yang B. Yang B. Oke, coba saya cek. Oke, yang lainnya sambil tunggu silakan ditulis ya. Saya cek dulu coba. Yang B. Wait ya, Mas. Oke, garis yang B. Dua. Oke, itu kayaknya kamu ada salah di ngitungnya 0,2x. Harusnya persamaan yang benar, yang tepat, itu adalah 3/5 buka kurung X dikurang 2 ditambah 14. Coba kamu dilihat lagi ya. Itu perhitunganmu sudah benar atau belum? Gimana, Kak? Saya bukakan coba biar lebih jelas. Korip. Oke, ini ya berarti ya, tadi jawabanmu adalah 0,2x ditambah 3,6. Nah, ini coba kamu hitung menggunakan rumus yang ini tadi. Udah kamu pakai rumus ini, Mas Andreas? Tapi, emang yang Y-nya, yang X-nya tadi sempat ada yang salah. Cuman ketemunya tetap di berapa tadi ya, sebentar. Di 0,6x tambah 12,8. 0,6x. Oh ya. 0,6x ditambah berapa? 12,8. 12,8. Oke, nanti coba kamu konfirmasi lagi ke teman-teman kelompokmu ya. Apakah jawabanmu sudah benar atau belum? Oke, didiskusikan lagi dengan teman kelompokmu. Intinya ketika kamu menggunakan rumus ini, itu perhatikan Y1 dan Y2-nya. Ketika Y1-nya udah di atas, berarti ini nanti Y1 dikurangi 2. Begitu ya. Nanti, nah ketika ada perbedaan perhitungan ini, itulah gunanya kalian berkelompok. Jadi kalian saling mengkonfirmasi apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Andreas? Udah sih, Mbak, untuk hari ini. Oke. Baik. Adik-adik, karena waktunya sudah menunjukkan 15.18, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan untuk agama dan percaya masing-masing. Oke, sebelum saya tutup, silakan teman-teman mohon untuk mengaktifkan kameranya sebagai bukti dokumentasi. Silakan dibuka kameranya, diaktifkan. Silakan teman-teman yang lain, jangan malu untuk membuka kamera ya. Tunjukkan senyum terbaik kalian. Walaupun belum mandi nggak apa-apa. Dibuka dulu aja kameranya. Nggak bakal kelihatan kok. Baunya nggak bakal keciuman.
Oke, yang lain. Syifa, Mahesa, Gisela, Lala, Muhammad Rizky. Silakan dinyalakan kameranya. Sudah? Syifa, Mahesa, Aulia, silakan dinyalakan kameranya. Lala. Udah. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, good job. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Kak. Sore, makasih Mbak. Terima kasih, Bu.